tentang edukasi barang-barang antik, seni budaya, membahas tentang misteri, dan untuk kita semua saling sharing tentang informasi yang menarik khususnya di Nusantara dan kalau bisa di seluruh dunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya Nusantara, salam persahabatan, salam persaudaraan. Balik lagi sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, dengan saya Suhulim, tentunya di channel saya Andre Lim Official, channelnya Spiritualis Universal dan Zaman Now. Sahabat-sahabat semua, jadi sekarang saya lagi ada di Prapen ya, tempat Empu Kris nih. Jadi memang ini adalah sebuah cita-cita saya sejak 3 tahun yang lalu. Jadi saya sedikit demi sedikit proses mengumpulkan bahan ya, bahan meteorit. Saya kumpulin sedikit demi sedikit sampai banyak dan bahan-bahan yang lain. Pada hari ini akhirnya puncaknya nih. Jadi saya akan menempa sebuah keris pusaka, keris agam-agaman yang akan langsung dibuat oleh Jero Mangkugede Sutama ya. Jadi sebelum dimulainya upacara ini sebenarnya panjang nih ceritanya. Saya di Bali itu udah 10 hari ya. Jadi kemarin itu saya bawa bahan-bahan yang akan ditempa menjadi keris ini untuk diupacarakan di 6 pura ya, 6 pura yang sangat sakral di Pulau Dewata ini. Jadi sebelum ditempa, nah ketika selesai di 6 pura, pada hari ini diupacarakan lagi, lalu ditempa. Ada upacaranya ya, nanti sahabat-sahabat semua bisa lihat semua prosesnya. Nah, apa tujuan saya membuat keris pusaka ini? Ya sebenarnya saya hanya ingin melestarikan budaya sebetulnya. Jadi supaya budaya perkerisan ini semakin dilirik oleh generasi muda ya. Jadi budaya perkerisan ini tuh hidup kembali, semakin jaya, semakin disukai dan diminati lah, itu tujuan saya sebenarnya. Dan sebagai simbol persaudaraan serta persatuan. Jadi saya hari ini tampil agak beda sedikit nih, pakai kacamata hitam karena terik panas ya. Nah sahabat-sahabat semua ikuti terus, video saya kali ini bakal seru banget dan tentunya berbeda. Om kom candi cena masum om rang sakna masiwa radite nama suaka papo karma apatma papo semaranam punari kasa sada siwa namastiti mantra mina kriya hina bhakti mina maheswara dat pujitam mahadewa paripurnata dastana manugrahka manaram dewa datam manugrahkam martanam sarva pujanam sarva ulungnya itu Jadi bahannya mesti bahan itu lah, bahan itu yang dilakukan. Dan maksudnya bahannya yang rambut. Sabun enggak sabun. Ampun ngayat ya. Iswara Pranajam Yam
Wisnu Saputika Maha Wisnu Saputika Berikan semangat. Pun. Ini kecoran kembali. Seperti ini, sayang nyawang satu ayat. Di sebelah saya ini ada Jero Mangku Gede Sutama sebagai pandai ya, sebagai empu keris. Jadi sekarang yang pertama-tama saya ingin memperlihatkan bahan untuk pamor ya Jero Mangku ini ya. Nah, yang pertama ini adalah bahan pamor dari serpong tamblingan. Jero Mangku bisa tolong jelasin Jero Mangku, serpong tamblingan itu apa? Serpong Tamblingan ini adalah berasal dari desa Tamblingan yang pada zaman dahulunya itu ada peninggalan bahwa di sana pembuatan keris besar-besaran, industri keris besar-besaran, sehingga lelehan besi yang ada di sana meleleh, kemudian sisa-sisa dari besi itu kita pakai sekarang untuk melengkapi sebagai benda sakral, melengkapi apabila kita membuat pejenangan. Nah ini kebetulan pejenangan ini akan dipakai oleh ide resi dari Jakarta, maka kita isi serpong tambling ini agar mantap. Biar powernya luar biasa gitu ya, Jero Mangku ya. Nah, jadi serpong tamblingan ini benar-benar udah terkenal banget ya sahabat-sahabat semua. Jadi kebetulan saya dapat suatu kehormatan ya, akhirnya dibagi sedikit dari Jero Mangku Gede Sutama ya. Nah, terus yang kedua ini adalah bahan meteorit yang saya kumpulkan dari Amerika dan Eropa ya. Di sini ada jenis Campo del Cielo, Psikotealin, dan meteorit Uruacu. Jadi saya pakai 3 jenis. Total ini kurang lebih ada 300 gram. Dan ini ada lempengan emas, perak, dan tembaga. Jadi ini semua untuk bahan pamor. Nanti dimasukkan nih ke dalam pipa-pipa seperti ini nih. Jadi nanti ditempa ya Jero Mangku ya. Jadi kita berdoa dan berharap semoga keris ini hasilnya itu luar biasa. Nanti kita akan show di terakhir. Makasih Jero Mangku. Lanjut kita menempa ya. Oke, ikuti terus. Jadi kita yang pertama udah berhasil ya. Satu pipa ini isinya adalah serpong tamblingan full. Nah, sekarang kita isi kedua pipa dengan meteorit. Dicampur dengan plat emas, perak, tembaga. Besi dan Ada besi sama timah lagi. pipa itu. Oh iya, di sini nih.
Oh. Oh, sudah ngerti suhunya ini. Ngerti. Ya, ikan nambah yuk. Ya. Ya. Hari ini hari pertama ya penempaan, dimulai proses penempaan keris dengan upacara. Tapi kita juga tidak lupa ya, kita ada sedikit berbuat sosial ya Jeromangku ya. Kita akan bagikan 100 bungkus nasi ya, nasi yang untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Jadi saya pengen gini Jeromangku, Ya. keris ini dibuat nanti kedepannya itu akan ditebarkan lagi kebajikan dan kebaikan Ya. pada semua saudara kita di Bali kalau bisa ya kan. Jadi inilah simbol persatuan kita gitu. Sangat bagus sekali. Bagus sih dong. Saya apresiasi atas sosialnya, sehingga mudah-mudahan keris ini bisa lebih baik. Sadu sadu. Oke semua ikuti terus. Ayo. Yep. Jadi akhirnya setelah melewati proses yang cukup panjang, keris yang saya pesan ini dengan penuh harapan, awalnya itu dengan penuh doa, jadi akhirnya sesuai dengan keinginan. Nah di sebelah saya ini ada Jeromangku Gede Sutama selaku empu ya, empu pembuat kerisnya. Jadi Jeromangku,
bagaimana nih setelah proses panjang 1 bulan lebih akhirnya jadi keris kita ini? Ya. Bisa ceritain coba. Ini proses sangat unik, paling unik sepanjang hidup kita membuat sebuah keris. Karena kalau kita hitung dari bahannya ini super maksimal. Itu Maksimal. terdiri dari besi, kemudian ada baja, ada nikel. Yang paling penting ini ada serpong tamblingan namanya. Ini serpong tamblingan ini adalah serpong yang sakral sekali, peninggalan dari leluhur-leluhur Pale pada zaman dahulu. Itu berada di Danau Tamblingan. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan meteor. Satu lagi itu adalah pancadatu. Jadi keris ini adalah lengkap sekali, paling lengkap yang kita pernah kerjakan. Maka bersyukurlah kita mendapatkan suatu hasil yang maksimal, dan saya yakin keris ini sangat besar tuanya dan cocok untuk dipegang oleh seorang resi. Jadi Jero Mangku mau tanya juga nih, Jero Mangku pernah nggak bikin keris kayak gini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Yang saya katakan tadi, terutama dari kualitas bahan, itu belum pernah sama sekali. Paling-paling kita tambahkan serpong tamblingan yang sakral itu tidak menggunakan pancadatu, model itu nggak menggunakan. Tapi keris ini maksimal menggunakan hal seperti itu. Dengar-dengar kemarin katanya pas ditempa juga agak sulit ya Jero Mangku karena meteornya itu sampai itu ya. Iya, kalau ini meteor yang sangat sulit menyatu dengan besi, maka kita berulang-ulang, pelan sekali, berulang-ulang kita mau merekatkan antara besi dan meteor, berulang-ulang. Nah, bersyukurlah dengan kesabaran yang sangat besar, kita bisa menanggulangi sehingga jadilah sebuah keris. Jero Mangku katanya sampai sempet nggak bisa tidur ya, karena kepikiran ya, kenapa ini gitu ya? Ya. Besi ini kan tentang penempaan ini ya. Satu itu kan berarti luar biasa tuh teman-teman semua. Jadi ini benar-benar keris ini dibuat, wah betul-betul dengan konsentrasi khusus ya Jero Mangku ya, bisa dibilang nggak sembarangan ya. Setelah aku juga puasa ya Jero Mangku, puasa mutik selama 3 hari. Itu puasa mutik itu untuk mendoakan, untuk membuat sebuah keris yang bertuah itu sangat sulit. Memang keris Kamardikan yang dibuat dengan pakem tertentu ya, dengan ritual-ritual dan upacara ya, dengan pakem dari budaya masing-masing. Salah satunya Bali. Jadi Nusantara ini kan adalah kaya akan budaya ya. Jadi salah satunya Bali dengan perkerisannya, dimana saya melihat sendiri dengan mata kepala saya dari bahan keris ini diupacarakan, mulai ditempa lewat upacara, ketika jadi selesai juga diupacarakan pasupati, bahkan setelah jadi di blessing lagi atau dipasupati kembali oleh Ida Serimpu nanti ya. Jadi keris Kamardikan ini mengandung power. Banyak orang kan yang bilang, apakah keris baru itu berpower? Jadi saya luruskan, keris baru itu kalau dibuat dengan ritual tertentu pasti berpower. Keris sepuh belum tentu ada power, tergantung ya Jero Mangku ya. Jadi banyak keris sepuh itu yang dibuat memang tujuannya apa dulu. Kalau digarap untuk pusaka ya pasti berpower. Tapi kalau yang untuk aksesoris ya, karena kan keris itu suatu tren. Jadi pada zaman dulu keris itu tren ya. Jadi ya banyak keris tua belum tentu bertuah gitu. Kalau pandangan Jero Mangku gimana? Sebagai empu. Sama seperti itu. Karena kami sangat sedih mendengar bahwa orang mengatakan keris kemerdekaan itu tidak ada arti. Iya, ada yang bicara seperti itu. Maunya keris sepuh gitu. Makanya ini tergugah hati kita sebagai waris pandai, waris dari leluhur, tergugah bahwa kalau keris kemerdekaan dibuat dengan upacara-upacara dan si pembuat juga melaksanakan yoganya yang dinamakan yoga kepandian, saya yakin keris kemerdekaan ini adalah keris yang akan bisa menyamai keris yang lama. Nah, karena keris kemerdekaan ini kira-kira lagi 50 tahun atau 100 tahun lagi itu menjadi sepuh. Ya kan bener ya Jero Mangku, sama yang kayak saya sampaikan, banyak keris tua kalau bukan digarap sebagai pusaka ya pada zaman itu dibuat untuk keris aksesoris pernikahan ya, sepuh jadinya ya kan. Begitu juga kemerdekaan dibuat dengan ritual khusus, nanti 100 tahun lagi jadi sepuh. Nah, makanya tidak kalah antara sepuh dan kemerdekaan. Yakin tergantung kan. Makanya jadi sebagai empunya juga ada yoga kepandian ya. Jadi ada meditasinya ya, ada doa-doanya. Nah itu tidak sembarangan teman-teman. Jadi disitulah yang
akan mengikat powernya, di mana power alam semesta ini ya Jeromangku ya disalurkan masuk ke dalam keris ini, pusaka ini menjadi mahakarya yang luar biasa. Salah satunya keris ini. Jadi saya sangat berbangga hati akhirnya bisa memilikinya. Jadi kita lanjut, semoga tradisi keris ini diminati nih Jeromangku oleh generasi muda kan. Jadi ya supaya lestari lah, supaya kebudayaan ini tetap dijalankan. Ya kan, jangan menganggap oh keris baru nggak ada artinya, nggak bisa gitu. Ya. Setuju sekali Jeromangku ya. Setuju. Oke. Setuju sekali. Sip. Udah pas. Wah, luar biasa. Nih. Nanti saya akan kasih lihat ya ke teman-teman ya dari jarak yang jelas. Jadi saya akan kasih lihat, tapi jangan ditanya, keris ini dimaharkan tidak suhu. Jadi jangan komen begitu karena ini tidak akan dimaharkan. Berapapun itu tidak akan saya maharkan karena ini akan saya jadikan sebuah keris pejenengan ya Jeromangku ya. Jadi akan diletakkan pada tempat ibadah gitu untuk kepentingan umat banyak tentunya. Dan dengan berkat, dengan harapan semoga bisa bermanfaat untuk semua makhluk dan untuk tujuan kebaikan gitu. Wah, ini luar biasa Jeromangku. Ya. Pamornya itu ya seperti perak, bersinar ya. Sama ini memiliki keunikan nih, di bagian gonjonya udah ada kayak kinata alami nih. Kayaknya ini dari bahan pancadatu ya Jeromangku. Pancadatu. Nanti kita show ya teman-teman. Jadi di bagian sini nih langsung menarik perhatian nih, begitu dicabut keris ini kelihatan langsung oh kuning. Ini dari leburan pancadatunya di sini udah kayak kinata alami. Luar biasa ini. Kalau begini aja sih kalau yang saya rasain Jeromangku, mohon maaf. Wah, ini kuat. Kekuatannya ini udah memancar, apalagi nanti kalau sudah disempurnakan dengan pasupati lebih jos lagi Jeromangku ya. Ya, pada saat membikinnya juga, kita udah merasakan ya, betul-betul merasakan kita. Luar biasa. Dalam pembuatannya sudah merasakan. Ada fenomena-fenomena pertanda alam ya pastinya ya. Iya. Terus sama ini Jeromangku bisa dijelasin nggak filosofi dari look 7? Kenapa kok Jeromangku bisa membuatkan saya look 7 gitu? Karena gini teman-teman, pas saya buat keris, saya serahkan dan saya percayakan kepada Jeromangku apa yang cocok untuk bidang saya, dan beliau mengatakan look 7. Inilah hasilnya. Gimana Jeromangku jelasin? Nah, kalau di dalam ajaran Hindu bahwa look 7 itu adalah merupakan Mahadewa. Mahadewa itu kan dewa yang tertinggi. Itu Mahadewa. Nah, itu kita yakini bahwa di dalam keris ini bersemayam. Nah, maka dengan itu kita yakin seyakin-yakinnya look 7 itu adalah tempatnya di barat, warnanya kuning keemasan. Nah, ternyata di sini ada kemiripan. Iya benar. Ada kemiripan ya, karena di sini kan mengandung semua unsur. Iya, lengkap. Dan yang paling lebih itu ada warna keemasan itu, yang makanya kilauan ini akan. Iya, jadi kekuningan ya Jeromangku ya. Nanti teman-teman lihat nih. Jadi pamornya itu tetap putih, cuman ada kayak kekuning-kuningan, kemasan gitu. Saya bingung jujur Jeromangku, makanya oh ternyata begitu ya. Itu ya, maka ini memang cocok tempat dan cocok. Udah sangat cocok ya. Looknya 7 itu adalah cocok dimiliki oleh seorang yang suci. Iya. Akan dijaga nih pasti. Kemudian yang menjadikan sesuatu yang sangat membanggakan, kita memandang keris ini, kita membuatnya ada rasa senang. Tidak kita pernah ada rasa susah untuk mengerjakan, biarpun seberat apapun yang kita hadapi, tapi rasa di dalam itu senang gitu. Happy terus ya. Nah, gitu. Makanya selama 10 hari saat ini dikerjakan sampai lebih dari 10 hari, dan itu kerjanya siang, sore, dan malam. Nah, makanya dengan demikian sampai tidur kita tidak nyenyak, memikirkan besok kita bangun lagi apakah keris ini selesai atau tidak, kan begitu ya. Jadi udah panggilan tuh. Nah, itulah teman-teman, jadi Jeromangku Gede Sutama ini betul-betul seorang empu sejati ya. Jadi beliau itu menjiwai nih Jeromangku. Itu namanya kan menjiwai profesinya kan. Kelebihan-kelebihan yang diberikan ya dari yang di atas dan meneruskan leluhur ya Jeromangku ya. Menjiwai beliau ini luar biasa. Jadi bayangin sampai tidur aja kebayang gitu. Kebayang nempak keris ya Jeromangku ya. Luar biasa gitu. Ya, jadi itu filosofinya ya teman-teman ya. Nah, habis ini kita akan ke Pura Tambelingan dan saya juga akan kasih lihat keris ini dari jarak yang dekat ya. Sekarang kenapa kita bawa ke Tambelingan? Karena bahan dari keris ini adalah dari Tambelingan.
Itu Serpong Oh iya, Tamblingan. Serpong Tamblingan. Maka kita harus kembalikan kepada penguasa ya. Penguasa di sana. Iya, iya, iya. Tamblingan itu karena kami yakin leluhur kami ada di Tamblingan itu yang memang profesinya sebagai pembuat keris. Karena memang di Tamblingan itu banyak ditemukan situs-situs pandai ya, pembuat senjata ya, yang mangku ya, pembuat pusaka. Jadi Tamblingan itu di danau, di samping-sampingnya itu banyak pura-pura, banyak peninggalan gitu. Ya. Jadi memang benar ya, itu desa pandai ya dulunya ya. Yang uniknya kan begini, pada abad ke-8 itu Tamblingan sudah didiami oleh Pandai. Ini sejarahnya nih, kita masuk ke sejarah. Itu didiami oleh Pandai, sehingga selama dari abad ke-8 sampai abad ke-14 itu sudah mengerjakan tentang keris. Nah, ini ada sebuah keris yang sangat sakti yang dihasilkan di sana. Itu namanya keris Bangkemong. Oh, saya pernah dengar itu. Ya, ya. Bahkan Gajah Mada takut ya katanya. Ya. Itu ditakut oleh Gajah Mada pada saat menyerang Bali. Oh, gitu. Jadi yang membangkang pada Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara itu adalah Bali dan Belambangan. Nah, dengan demikian taktik Gajah Mada itu sangat tinggi. Maka pada saat tidak siap warga Pandai di Tamblingan itu diserang oleh gitu. Gajah Mada, sehingga dadakan tuh ya, dadakan. Diserang sama Gajah Mada ya. Sehingga keris sampai sekarang kita tidak ketemukan dari mana. Itulah ceritanya. Dengar-dengar katanya gini, Jero Mangku, saya pernah dengar nih, banyak pusaka yang dibuang ke danau, itu benar nih? Ya, kemungkinan daripada diambil oleh raja-raja kan lebih baik. Nah, ini secara kalau kita ceritakan panjang sekali. Kita punya cerita yang sangat panjang sekali mengenai kondisi, dan kita yakin bahwa keris itu berada di dalam danau. Di dasar danau itu ya. Karena memang ada kisahnya, saya pernah baca tuh Jero Mangku, begitu benar ya. Benar. Daripada dimiliki oleh musuh, lebih baik dibuang semua ya, dimasukin ke danau itu. Jadi danau Tamblingan tuh dalam sekali teman-teman. Wah, itu tempat priwet juga ya, indah sekali di sana. Nanti deh habis ini kita ke sana, kita akan videoin jelas. Kelapa ceng. Kalau bisa kata sekarang aja Chris. Sekarang aja Chris.
Wah, ngangkang kasur kayu suara nama suara. Wah, ngangkang sada satiti sarira siwa suci normalnya nama. Wah, empat mosan. Sang bang bang mang mang sing wong wong rapat asen nama suat maratu bang bang rapat asen nama suat nama wong yung isana ya nama wong tangkat lusin nama wong angkat guru ya nama wong pang pamuti nama wong sang satya ya nama wong kaya isana ya nama wong angkang kaso kaya tak lusin nama wong angkang kaso kaya guru ya nama wong angkang kaso kaya pamuti nama wong angkang kaso kaya wong sandia jatuh ya nama wong merapat sunamat mata suat maratiyo jaya sasuat sembuh dicaya kalusan terang mantran cicatur bukya trinayan boyo lokupitam jiwa sanca mertema dia sasiko kala jiwa kesayam yang sangkem stamber karmi koparigatam dewa sura pujatam kartiyo krodo balemah wong rapat asin naracu bang kopi kita kopi pendeta itu terbuat dari pertiwi dari sarpun teraris kali deh
itu aseptis. Sono. Altarnya. Nah. Ya cukup. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi kita dari jarak yang jelas. Nah, maaf ya agak miring. Jadi ini gagangnya itu terbuat dari kayu Brahma ya, kalau disebut itu kemerahan. Ini motifnya itu pandito ya. Ya, mantap. Resi ya. Si. Nah, terus ini dari silver ya, perak dengan batu mirah. Nah, yang langsung menarik perhatian tuh di bagian sini nih, teman-teman lihat ya. Jadi itu kayak ada kinata alami, itu bukan ditempel ya. Jadi itu dari proses penempaan dan dapatnya seperti itu. Jadi itu yang menarik dan langsung memikat mata, yaitu kemungkinan itu adalah leburan dari bahan pancadatu itu yang masih menempel di sana. Ini hasilnya. Kalau dari pamor ini masuknya brasuta ya, Joromangku. Ya, sudah. Brasuta ini masuknya ini. Bisa masuk ke kenaringan kebab. Ya, jadi luar biasa keris ini. Bentar. Ciri khas sekali ya, ciri khas. Betul-betul ciri khas. Energinya juga luar biasa sekali. Nah, di sini bisa dilihat. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin melakukan sebuah perjalanan lagi nih, perjalanan spiritual, di mana saya akan membawa keris pejenengan yang sudah di Pasupati kemarin di Pura Tamblingan oleh Ida Serimpu. Dan ini ada empu pembuatnya juga ikut serta nih, Jeromangku Gede Sutama. Wah, Jeromangku Ya. dengan gagahnya nih ya pegang keris kita ini ya. Jadi kita mau ke Pura Besaki nih. Jadi ini perjalanan pertama kita ke Pura Besaki dulu yang paling besar ya Jeromangku Ya, gitu ya. ya. Jadi di awal pembuatan keris ini kan semua bahan-bahannya itu kita bawa ke 6 pura ya atau Satkayangan ya. Jadi kita memiliki keyakinan ya Jeromangku ya. Ya. Connect gitu. Jadi kita merasa terberkati dan setelah kita bahan-bahannya itu dibawa ke Satkayangan, sekarang setelah selesai ya puput ya istilahnya Jeromangku ya. Ya, puput. Setelah puput, jadi kita bawa kembali keris ini untuk diberkati, didoakan dengan wujud rasa syukur, berterima kasih kepada para dewa yang ada di sana ya, Ya. Jeromangku. Ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sip, mantap Jeromangku. Mantap.
Bapak mau pindah dong. Oh, dari bapak yang. Oh. Nih. Kira ada anu, Mas. Lihat, yang ini kita kasih naik. Masuk Pak, ujang ya. Sama ini apa sama? Luar aja. Dua meter. Wow. Siap saya berhenti, siap yang saya nggak berat maupun udah buana. Nih, biasa empat pendek sini aja nih. Pendek kita. Nih, kanan. Ayo, kanan. Sini. Sini. Ada kita di sini. Iya, tinggi banget ya. Saya Genda. Kembali naik. Ini Genda masih dalam ya, mungkin Ini kebijakan. Wa mati ketuan ketuan
Jika kara